Kembali bersama Direktur Utama BPJS, Dr. Fahmi Idris, dan saya dalam DBS To The Point. Sebagai profesional dan sebagai karyawan, saya bertanya tentang kartu saya sekarang, Dok. Boleh lihat? Boleh, silakan. Saya punya Lipo, karena saya kan karyawan di Berita Satu. Ya, ini Lipo, salah satu providernya Siloam. Siloam, betul. Dan itu provider kami. Oh, termasuk provider. Termasuk yang menyelenggarakan. Ini kelasnya BPJS. Ini VIP. Coba, sekarang kalau saya punya kartu ini, lalu kemudian sekarang ada lagi kartu BPJS, akan seperti apa? Itu yang kita namakan coordination of benefit. Coordination of benefit. Manfaat yang dikoordinasikan. Jadi orang bisa punya 1, 2, atau 3 penjamin sekaligus, tapi kemudian khusus untuk program jaminan sosial kita, itu programnya kemudian dikawinkan. Dikawinkan seperti apa? Misalnya iuran di sini katakanlah Rp10. Betul. Iuran BPJS Rp1. Jadi cukup bayar Rp10. Itu Rp1-nya itu sudah sekaligus. Cukup bayar Rp10, Rp9. Rp9 ya, plus 1. Plus 1. Dan itu dalam satu kartu. Satu kartu. Itu yang sekarang ini kami harapkan terjadi seperti itu. Karena harapkan akan terjadi seperti itu. Karena apa? Karena begini. Tentu ini bagian ada 2 strategi kami perhatikan ya. Tentu yang paling paham menjelaskan itu asosiasi asuransi ya. Betul. Ada yang bisa menyampaikan ini. Oke, Anda bayar 10 sekaligus Anda mendapatkan BPJS. Arti dia tahu satu ini untuk disalurkan BPJS. Karena apa? Ini sangat menguntungkan untuk asuransi kesehatan swasta. Betul. Kenapa menguntungkan? Karena BPJS ini manfaat mediknya unlimited. BPJS manfaatnya unlimited. Hampir unlimited. Undang-undang menyatakan mau cuci darah setiap seumur hidup. Kemudian penyakit-penyakit mahal dengan biaya tinggi. Itu ditanggung oleh BPJS. Asuransi komersial, mohon maaf ya, rasanya tetap ada plafon. Ada plafon, betul. Jadi buat asuransi komersial ini jadi menarik untuk bergabung. Dan saat ini ada 30 asuransi komersial yang sudah bergabung, plus 19 tinggal tanda tangan. Karena kan begini, ada 2 cerita di sini. Yang pertama, saya pasti saya punya kelas kan beda ini. Ya, mungkin masuk ke rumah sakit yang kelasnya lebih rendah layanannya. Itu satu. Yang kedua, saya pasti juga, atau perusahaan juga pasti tidak mau 2 kali bayar, bukan? Betul. Bayar yang ini lalu kemudian bayar BPJS. Kan itu kan keluhannya, Dok. Betul. Ini diselesaikan jadi tidak ada masalah atau gimana? Jadi koordinasi itu salah satunya koordinasi pembayaran. Disampaikan tadi, tentu tidak ingin 2 kali bayar. Kami sangat memahami untuk tidak 2 kali bayar ini. Nah, memang harus ada juga negosiasi 3 pihak sesungguhnya. Negosiasi 3 pihak, siapa aja? Perusahaan, asuransi komersial, kemudian BPJS. Harus ketemu ini, karena asuransi komersial tentu ya pasti punya background pemikiran sendiri. BPJS ini kelas 1 kan Rp60.000. Betul, Rp60.000. Kan sedikit saja Rp60.000, di split kemudian masuk ke BPJS, ini kan selesai masalah sebetulnya dalam koordinasi pembayaran. Yang kedua yang tentu menarik. Nah, kalau yang kedua memang Kementerian Kesehatan atau sektor kesehatan kita sedang membangun sistem di negara ini. Jadi memang ada yang namanya managed care. Managed care. Ya, pelayanan yang kemudian di-manage, dikelola, pelayanan terkelola. Jadi memang hampir semua negara yang status kesehatannya baik ya, status kesehatannya baik, itu semua masyarakat mesti terdaftar dulu di dokter keluarga. Kita lanjutkan dulu nanti setelah kita lihat bagaimana orang Apindo bicara ini. Coba lihat. Bolanya dari mereka, jadi mereka yang belum siap gitu loh, Mbak. Dari BPJS Kesehatan yang belum siap dengan peraturannya. Kayak kemarin kan kita harapkan harusnya koordinasi manfaat udah tahun ini ya, menjelang ini, ternyata belum sampai hari ini efektif, belum ada yang jalan gitu. Kata Pak Haryadi, BPJS-nya yang belum siap katanya. Saya ketemu beliau. Ketemu terus? Sebagai teman lama, sesama anggota Dewan Jaminan Sosial. Waktu itu beliau wakil pengusaha Apindo, saya tokoh atau ahli. Nah, memang begini, kalau dikatakan belum sama sekali, mungkin kelengkapan informasi saja untuk beliau. InHealth misalnya, dulu anak perusahaan Askes itu sudah mengelola coordination of benefit. InHealth, AJII ya. Kemudian kita pun dengan, walaupun harus saya cek betul detailnya ya,
dengan asuransi Sinarmas misalnya sudah mulai mengelola dan pensiun atau adalah saya takut salah informasi ini, tapi sudah ada, kalau dikatakan tidak ada benchmark dalam konteks best practice, itu menurut saya kekurangan informasi saja. Nah, memang mungkin yang dimaksud dalam beberapa asuransi komersial yang sudah bekerja sama ini itu harus dipercepat modelingnya. Sekarang dalam prakteknya begini, Dok, ini kan tinggal beberapa waktu lagi ke depan, tetapi saya tahu, baru tadi saya telepon juga orang Apindo untuk mengatakan kita belum ada kesepakatan tentang dua hal katanya. Yang pertama itu akan diusulkan untuk ditunda sebagian katanya. Yang pertama itu rumah sakit pemerintah itu belum ada di beberapa tempat tertentu. Pabrik punya klinik tapi rumah sakit pemerintah belum ada katanya begitu ya. Lalu kemudian banyak rumah sakit swasta juga yang tidak akan terima BPJS. Nah, itu namanya katanya ini kan dari naik Mercy ke turun naik sepeda. Penjelasannya, Dok. Jadi begini, yang paling utama kita jangan kemudian mempertentangkan antara Apindo dengan BPJS. Betul. Saya kira tidak baik dalam sistem interaksi kemitraan. Kita harus melihat secara lebih utuh bahwa perusahaan itu kemudian selama ini kan model pembayarannya berbeda-beda. Itu betul. Pembayaran lewat asuransi itu hanya satu segmen. Ada yang kemudian satu lagi, ini yang penting, Pak Bang, yang paling penting satu lagi yang selama ini memang tidak pernah kemudian mengelola kepesertaan karyawannya untuk dapat jaminan kesehatan. Itu banyak. Dulu kita kenal dengan opting out, yang menyatakan dia punya, tapi setelah diperiksa nggak punya. Tidak punya. Nah, jangan sampai nanti diskursus tentang apa katakanlah perdebatan kita di media, yang kemudian Apindo versus BPJS, ini kemudian menghilangkan keluasan segmen itu. Itu betul. Nah, Dr. Fahmi, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.